dari bulan Desember Natal sekaligus juga akhir dari tahun 2024. Karena itu aku sampaikan topik untuk hari ini kepada saudara-saudara berdampak dalam kebenaran di tengah kehidupan. Amin, saudara. Selalu demikianlah aku akan sampaikan kebenaran firman ini untuk saudara sekalian yang tertulis pada 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Saya ulangi, 2 Korintus pasal 3 ayat 3 berkata begini: karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Hari ini kita harus tahu apa yang dimaksud tentang berdampak. Ketika Tuhan juga berbicara hal yang sama, hendaklah kamu menjadi saksi, hendaklah kamu menjadi terang dunia, hendaklah kamu menjadi hamba-hambaku yang setia dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Oleh karena firman yang kita lakukan, yang menjadi kesaksian bagi kita, oleh karena firman Tuhan yang kita sudah renungkan, kita lakukan untuk menerangi orang yang ada di dalam kegelapan itu sendiri, maka saudara pasti berdampak. Dampaknya ialah saudara dihormati menjadi hamba Tuhan. Amin. Saudara diberkati juga menjadi anak-anak Tuhan dan hambanya di tengah seluruh panggilanmu, berarti proses berjalan dengan baik. Katakan amin. Shalom. Perhatikanlah waktu-waktu ini, sebab seperti yang saya sudah katakan kepada saudara, waktu dalam hidup ini singkat, 70 sampai dengan 80 tahun. Yang mempunyai khasiat ialah agar bisa menjadi terang, dipakai oleh Tuhan, yang berdampak pada kebenaran-kebenaran, bukan yang lain. Sebab banyak orang berdampak di tengah cerewetnya, di tengah hartanya barangkali, atau di tengah keributannya, keadaan di dalam semua hal kedagingan di dalamnya yang bukan berkenan kepada Tuhan. Tetapi hari ini berita yang aku sampaikan kepada saudara sekalian adalah hal berkenan kepada Tuhan, berdampak dengan terang Kristus yang ada padamu, menerangi manusia di sekelilingmu. Katakan amin. Shalom. Kalau hidup karena daging saudara berhasil, dengar baik-baik, aku sudah dari sana, tidaklah berfaedah kalau saudara-saudara tidak menjadi saksi dan teladan bagi orang lain. Shalom. Shalom. Saya ingatkan sekali lagi saudara-saudara, kalau kita tidak bisa melayani orang lain, dengarkan Yesus memulai dalam pelayanan itu, dia berkata begini: aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Dan saudara sebagai pengikut Yesus Kristus harus bisa untuk mengatakan hal yang sama, adalah berdampak. Hidup ini adalah untuk melayani. Amin. Amin. Indah kan kalau ada pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkah. Coba bersama saya katakan, oh Tuhan, 2, 3 ya. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan saya akan mengajarkan kepada saudara-saudara bagaimana sebenarnya berdampak menurut dari Tuhan punya rencana. Sebab kalau dari daging, saudara-saudara dengar baik-baik, aku akan bongkar rahasia ini. Memang kita tidak mau. Apalagi orang-orang memiliki satu perhitungan. Aku aja pun kurang, aku aja pun malas, aku aja pun begini dan begitu. Dengar baik-baik. Shalom. Dari daging memang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kelemahan manusia, karena alasan yang lain, karena hal-hal di tengah kedagingan itu tidak berkenan di mata Tuhan dan tidak bisa Tuhan pakai. Karena itu ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah berusahalah untuk mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Shalom. Berusahalah untuk mendapatkan kasih karunia roh, kasih karunia-Nya yang dari Tuhan. Dikala kita juga memiliki harta, dengan baik. Shalom. Perhatikan baik-baik. Aku sebagai hamba Tuhan punya mata 1000 kali lipat. Shalom saudara. Untuk disampaikan kepada saudara-saudara adalah supaya kita bersama-sama dengan mata yang jeli, khusus dan fokus kepada firman yang sedang disampaikan, supaya berkenan hari ini berbicara tentang mengejar kasih karunia itu. Shalom saudara-saudara. Agar kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, agar kita mendapatkan atau memperoleh kekuatan dari Tuhan, agar setiap apapun yang diberikan kepada kita tentang berkat dan kasih karunia-Nya dipergunakan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Shalom. Shalom. Saya 10 tahun menjadi jemaat. Saya menjadi seorang pengusaha. Saya fokus untuk melayani Tuhan. Walaupun saya sibuk, walaupun saya punya usaha, walaupun saya sebagai kontraktor di PT Villa Platini. Apa yang dimaksud tentang hal ini? Aku sadar bahwa itu anugerah kita yang harus disambungkan. Katakan amin. Yang harus dipergunakan untuk melayani itu. Karena kalau kita berkata atau apatis di dalam segala sesuatu tentang pemberian Tuhan kepada kita dengan baik ini, saudara akan mengalami yang namanya berat dan duka serta yang sejenisnya di dalam. Sebab hidup ini adalah berasal dari Tuhan. Katakan amin. Shalom. Sadarkah saudara-saudara bahwa hidup ini dari Tuhan? Amin, amin, amin. Iya, dari Tuhan, bukan dari tulang balu, bukan dari nenek moyang, bukan dari ayah dan ibu. Hidup ini adalah dari Allah. Alkitab yang berkata, dari kandungan ibumu engkau dikandung, engkau dijanin sampai tulang-tulang tersusun dengan baik. Allah yang membuat. Mana bisa nenek moyang, ayah kita pun tidak bisa, ibu kita pun yang melahirkan tidak bisa untuk membuat tulang-tulang itu sempurna, sehingga menjadi satu manusia yang di dalamnya adalah buatan Allah sendiri. Untuk dengan baik ini saudara-saudara, kenapa kita dibuat, kenapa kita diciptakan ada di dalam dunia ini dengan baik-baik? Karena Tuhan mau kita menjadi terang. Amin. Karena Tuhan mau kita memiliki kesaksian. Oh, luar biasa kesaksian orang-orang percaya. Hanya berkata begini, luar biasa Tuhan bangunkan, luar biasa Tuhan berbicara, luar biasa nafas kehidupan, luar biasa aku sehat. Shalom saudara-saudara. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudara, tingkatkan kesaksian, yaitu dengan kasih karunia dan kasih karunia roh yang diberikan kepada kita. Jelasnya begini saudara-saudara. Shalom. Aku bacakan firman ini kepada saudara-saudara. 1 Korintus 12 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31 mengajarkan begini. Adakah mereka semua rasul?
dengan baik. Ini sedang Tuhan ciptakan pelayan, Tuhan ciptakan hamba, Tuhan ciptakan orang-orang percaya untuk menjadi pekerja-pekerja di dalam rumah. Jadi saudara-saudara, hari ini terima ya, karena hari ini saudara diberikan pengertian ya Allah, supaya saudara-saudara mengejar dan berusaha untuk menerima kasih karunia Roh atau nabi atau pengajar. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Maka saya berikan jawaban, memang tidak semua karunianya adalah sama, tetapi beberapa karunia yang diberikan saudara-saudara adalah yang menonjol supaya saudara-saudara bisa melayani Tuhan dan melayani sesama demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi kasih karunia diberikan kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara naik menjadi hamba, menjadi pelayan, menjadi saksi. Contoh, shalom saudara-saudara, ketika aku diberikan itu uang dan aku pun membuat usaha, setelah berkembang usaha itu, aku pun memang harus membangun rumahku. Setelah saya membangun rumahku, Tuhan uji saya dengan yang baik. Shalom. Maka datanglah seorang pendeta. Waktu itu saya masih jemaat. Dia bilang, sebaiknya begini Pak Sinaga, kita berdoa ya supaya gereja kita dibangun, supaya gereja kita bangun. Shalom saudara, rumahku sudah selesai, lalu Tuhan memberikan kasih karunia kepada saya khusus untuk itu. Karena kalau seorang hamba Tuhan, dia adalah yang disuruh oleh Tuhan. Katakan amin. Saya punya prinsip begitu. Hamba Tuhan datang, lalu minggu berikutnya saya bilang kepada beliau, saya akan berikan pertambahan. Saya jual, saya punya truk, ada waktu itu masih murah harga truk, pemakaian 5 tahun waktu itu 7,5 juta saya jual. Sementara saya beli dari saudara adalah cuma 5 juta, berarti saya beli itu 2,5 juta, itu diberikan kepada pendeta itu. Tapi pendeta itu bilang, ya diberikan aja langsung pertambahan. Saya langsung belikan pertambahan pun, setelah transaksi saya bayar semuanya, lalu saya serahkan kepada gereja. Berikan tepuk tangan. Saya perlu mencerna agar saudara-saudara tahu bagaimana sebenarnya pemberian Tuhan, kasih karunia yang ada padamu harus dipergunakan untuk kemuliaan. Amin saudara. Banyak orang pintar sekarang, tapi pintarnya monoton. Shalom. Di gereja ini tidak ada, di gereja lain banyak monoton. Sampai Tuhan pun diotot. Shalom. Saudara tahu itu? Tak kasih nabi datang Tuhan ini. Suara begini, HP saldona ratusan juta. Kalau sudah dituntut untuk membangun dalam gereja, kalau sudah dituntut pelayanan misi. Sebab hari ini bukan hanya kepada saudara untuk menyampaikan kesadaran hal mengenai Ayub yang bersekutu dengan Allah Bapa. Dia bilang begini, dengan tangan telanjangnya aku datang daripada aku, dan aku sadar kalau aku kembali pasti dengan tangan telanjang. Tangan telanjang itu kembali apa? Contohnya saya berikan tahu kan, ada dulu warga Sitorus konglomerat kira-kira 5 tahun yang lalu meninggal. Wah, entah di mana-mana, di pulau-pulau pun ada hartanya, nggak bisa dibawa.
Shalom. Shalom. Sehingga saya akan ajarkan kepada saudara-saudara, kejar kasih karunia, tapi kasih karunia itu semuanya perlihatkanlah Tuhan. Katakan amin. Sehingga kalau satu kali saudara-saudara bertemu dengan Yesus, ada tertulis kan 2 Korintus 5 ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, kamu dalam menghadapi sidang Allah ketika kamu sudah mati dan terangkat ke surga. Dengar dulu, bukan semua orang yang terangkat ke surga lalu masuk surga, maka di sana ada sidang pengadilan. Apa yang dilakukan, jahat atau baik di hadapan Allah. Termasuk orang jahatkah, orang yang berbohong di hadapan Tuhan? Shalom, shalom. Banyak bohongnya. Bohongnya itu gini, saudara-saudara. Kalau untuk pekerjaan Tuhan tak pernah dia terpikir. Tidak pernah terpikir untuk mengucapkan syukur dan memberikan. Karena tidak cukup dengan mulut untuk berkata syukur Tuhan, syukur Tuhan. Tidak. Tapi syukurmu dari berkat Tuhan yang diberikan kepadamu, berikanlah yang namanya syukurmu berbentuk dengan apa yang engkau terima. Aku berani untuk mengatakan kepada saudara-saudara, aku telah menjadi saksi dan melakukan semua kebenaran firman Tuhan waktu saya menjadi jemaat 10 tahun. Jadi hari ini kejar kasih karunia, karena dikatakan firman Allah ini soal yang datang dari surga spesifik untuk menyembuhkan. Hari ini aku akan tuntut dan tuntun saudara-saudara, kalau engkau sudah menerima karunia untuk menyembuhkan, ya sembuhkan banyak orang di luar sana, banyak sakit. Amin. Shalom. Amin. Saya peka untuk mendengarkan orang yang sakit, supaya saya pun berdoa, karena karunia itu ada pada saya. Karunia apa lagi? Karunia menghibur, karunia untuk mengadakan mujizat. Yang kedua, saat kita dipanggil adalah masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksud masuk dalam kerajaan Allah? Agar saudara-saudara ambil, agar saudara-saudara punya bagian untuk membangun dan membangkitkannya dan memberikan. Pernah seorang hamba Tuhan berkata begini dalam kekhawatiran, anak-anakku semua sudah mau masuk ke perguruan dan sudah mau tamat di sini, tapi kami tidak ada uang. Gimana itu caranya ke depan? Saya katakan kepada pendeta ini, serahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Serahkan kepada Tuhan, supaya engkau mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan hal yang seperti yang diadukan oleh seorang hamba ini, sebenarnya saya harus jernih. Apakah dia sudah sampaikan itu kepada Tuhan, atau dia hanya mengadu kepada manusia? Dengar Pak, kalau dia hanya menyatakan kepada manusia, dia tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau disampaikan kepada Allah, ada mujizat, ada tanda-tandanya. Allah tidak ajar. Allah yang menuliskan dalam firman ini, aku mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Shalom. Yang saya beritahu kepada saudara-saudara, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan segala isinya? Untuk makanan, untuk perhiasan, untuk harta benda yang engkau akan banggakan. Enak sekali saya pernah berbicara kepada pemerintah mengenai soal listrik, saudara-saudara. Listrik. Saya berikan cerita kepada kepemimpinan dari perusahaan listrik. Sebaiknya bapak-bapak punya kesadaran bahwa kalau gereja tempat rumah ibadah mau diberikan sesuatu yang namanya keringan, justru jangan disamakan dengan yang lain. Kenapa begini Pak? Ya saya harus beritahu kepada kamu kesadarannya. Listrik ini kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalom.
sekali tahu. Karena air yang memutar itu airnya Tuhan. Amin, saudara. Termasuk handphone yang ada di tangan saudara-saudara itu karena pulsa sinyal yang dari atas. Shalom. Sehingga kalau kita mempergunakan semuanya itu, kita boleh sadar dan menyadarkan orang lain bahwa semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan, supaya itu pun dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ketika saudara sehat, dengar baik-baik ini, tapi saudara hanya bersiul-siul main catur sampai pecah dari plat catur itu, kopimu sampai 10 gelas, itu pun gratis 7 gelas. Dengar baik-baik, yang saya mau tegur saudara-saudara, habis kau pergunakan waktu itu hanya untuk dirimu dan untuk membuat segala sesuatu dalam membanggakan ataupun menyenangkan dirimu, sementara Tuhan di sana didukakan. Hari ini seturut dengan firman Tuhan, jika semua karunia-karunia yang diberikan itu maksudnya ialah berdamai. Amin, saudara. Shalom. Sebab saya harus beritahu di saudara-saudara, anak-anak Tuhan jangan kelihatan di tengah kesaksian, di pasar, di toko-toko, dan di mana setiap keramaian. Anak-anak Tuhan dengar baik ini, tak pernah terpikir apa yang mau lakukan di sini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau engkau memiliki waktu, kesempatan, dan hati untuk melakukan semuanya itu, hari ini saudara-saudara, itu namanya adalah mengejar kasih karunia. Sehingga di mana engkau mempermuliakan Tuhan, Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Begitu caranya. Jangan saudara-saudara terlalu picik untuk berkata ketika firman itu berkata tabur di sana supaya engkau menuai. Ternyata yang menabur itu adalah membangkitkan semangat orang, termasuk adalah kamu, untuk dibangkitkanlah semangat, dan Tuhan pun akan membuat engkau menuai. Yang kedua, dengan segera saudara berusaha untuk membuat pelatihan dari kasih karunia Tuhan. Hari ini berita begini saudara-saudara, soal pelatihan itu ada baiknya hitung dulu harta. Kalau engkau mau bermain harta di hadapan Tuhan, shalom, shalom, itu ketika engkau mempersembahkan, berikan dan lain sebagainya, apakah setahun kemudian engkau kehabisan atau tidak diberikan Tuhan berlipat kali ganda? Beritahu sama saya dengar baik-baik, Tuhan itulah yang sedang melakukan kasihnya kepada saudara-saudara. Makanya kalau saudara-saudara tidak melakukan hal yang disebut dengan bermain dan berlatih dengan pekerjaan dan pemberian Tuhan yang ada padamu, kembalikan kepada Dia, maka tidak akan bergantung secepat itu. Karena dikatakan di sini adalah maka kepadamu akan dipercayakan perkara yang besar. Amin, amin. Ya, saya pernah sampai menghabiskan sesuatu untuk membangun gereja dan melayani hamba Tuhan yang ada yang baru. Saya ulangi, saya pernah lakukan itu. Tapi yang aneh begini saudara-saudara, untuk genaplah firman ini, datang seorang kaya yang dari Ratu Rabatin mempercayakan kepercayaan itu apa? Dia buat rekening atau dia kasih kepada saya cek kosong untuk bisa engkau pakai dan mempergunakannya untuk membeli minyak dan lain sebagainya, termasuk juga di luar toko kita, silakan pergunakan. Shalom saudara, ini hanya pekerjaan Tuhan, bukan karena kepintaran saja,
menjadi saksi, supaya saudara tahu semua apa yang sedang kita kerjakan dilatih, dibuat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan membalas dengan berlipat ganda. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Ketiga, saudara-saudara, teladan pelayanan adalah Kristus Yesus yang telah melayani kita. Shalom, saudara. Shalom. Saudara juga bisa teladan dengan Kristus. Dia yang melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Yesus Kristus di dalam dunia, saya akan bacakan layar yang mendatang ke depan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Shalom, shalom. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Katakan amin. Itulah dampaknya dia berbuat baik. Tapi ada sekarang masih satu di YouTube yang kalah rupanya, Pilbook. Tadi pagi saya buka, udah jalan-jalan bapak itu. Gue bilang cucuk, tapi kamu tidak cucuk. Dia jalan-jalan. Kau bilang cucuk, gue bilang cucuk, kamu tidak cucuk. Habis semua harta, dia jalan-jalan, ngomel. Bukan seperti Yesus. Yesus jalan-jalan adalah memberikan. Dia tidak mau orang yang ada di dalam sakit bangkitkan. Shalom, shalom. Walau sesibuk apapun Yesus, dia berkata begini, aku akan datang ke sini. Pergilah kamu duluan. Maka anak itu pun dia hanya bilang, bangkitkan. Maka bangkitlah anak itu. Dan orang yang susah dia hidup. Orang yang ada di dalam kemiskinan dia berkaya. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Apakah saudara-saudara bisa dengar baik-baik? Bisa. Itu sebabnya topik ini aku katakan begini, Kristuslah teladanku, karena aku percaya, karena aku melihat dia hebat. Masakan kita tidak teladani orang yang hebat dan Tuhan? Katakan amin. Sebab itu saudara jangan suka bekerja sendiri, mau sendiri aja kemana-mana sendiri. Dengar baik-baik, saudara, kalau sendiri kemana-mana tanpa Kristus, di luar Tuhan, kamu tidak dapatkan sesuatu apa-apa. Dan aku katakan sebagai hamba Tuhan juga kepada saudara-saudara, hanya dapat kecil-kecil saja. Tetapi perkara besar, saya beritahu saudara-saudara, adalah karena Tuhan yang menyertai. Sehingga hari ini berdampaklah saudara-saudara dalam kehidupan ini. 30, 40, 50 tahun saudara-saudara sudah menjadi jemaat gereja, yang sudah 32 tahun, dengar baik-baik saudara-saudara, yang sedang bekerja sekarang ini adalah terus mencari jiwa dan untuk memperoleh semua berkat-berkat dari kita. Diajarkan cara bagaimana untuk mengikut Yesus Kristus 32 tahun. Hasilnya, ya katakanlah setengah dari yang hadir ini memang tidak hadir saudara-saudara, ada di dalam kelemahan-kelemahan yang aku akan maksudkan kepada saudara-saudara yang tetap juga sedang mengalami tantangan. Karena itu hari ini proses seperti minggu yang lalu sudah kusampaikan kepada saudara-saudara, setia dalam proses untuk tetap kita berdampak. Amin, saudara. Shalom. Baik dan setia kepada Tuhan agar engkau diberkati. Waktu yang singkat ini agar saudara sekalian segera berdampak di tengah pelayanan. Waktunya ini saudara-saudara, hanya kita dipanggil ini adalah untuk melayani dunia ini, di tengah dunia di sekeliling kita, di tengah dunia di mana kita berada, supaya seluruhnya juga jiwa, jemaat dan orang-orang yang ada
diselamatkan karena pemberitaan dari saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.